Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Manajemen Operasional yang beranggotakan Ade Tasya Hutapea, Muhammad Rizal, dan saya Selvi Arianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Konsep-konsep Manajemen Persediaan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wardani Purnamasari, SPD MPDE. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen persediaan, yaitu di mana setiap perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan akan memerlukan persediaan bahan baku. Dengan tersedianya persediaan bahan baku, maka diharapkan sebuah perusahaan perdagangan atau trading dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Manajemen persediaan memerlukan perhatian khusus dari pihak manajemen perusahaan karena manajemen persediaan yang buruk dapat menimbulkan masalah pada kegiatan beroperasi maupun dalam bisnis. Persediaan merupakan salah satu unsur penting dalam operasi perusahaan, di mana selain itu persediaan dapat mempermudah dan memperlancar jalannya kegiatan normal pada suatu perusahaan yang dilakukan secara rutin untuk memproduksi barang yang selanjutnya ditimbulkan pada konsumen. Persediaan atau inventory adalah bahan-bahan atau barang sumber daya organisasi yang disimpan yang akan dipergunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk suku cadang dari peralatan maupun untuk dijual. Walaupun persediaan hanya merupakan suatu sumber dana yang menganggur, akan tetapi dapat dikatakan tidak ada perusahaan yang beroperasi tanpa persediaan. Yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis persediaan. Adapun beberapa jenis persediaan menurut para ahli. Setiap jenis mempunyai ciri khusus tersendiri dan juga dibedakan dengan cara pengolahannya. Menurut jenis persediaannya dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama yaitu persediaan bahan mentah atau raw material, yaitu persediaan barang-barang yang berwujud mentah seperti besi, baja, dan material-material lainnya yang digunakan pada saat proses produksi. Yang kedua yaitu persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase part atau components, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga yaitu persediaan bahan pembantu atau penolong atau supplies, yaitu barang yang sudah disediakan dan diperlukan dalam proses produksi dan bukan komponen utama dari bagian barang. Yang keempat yaitu persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap proses dan telah menjadi suatu bentuk, namun masih perlu bagian dalam proses produksi, tetapi masih membutuhkan proses lanjutan agar perlu menjadi barang jadi. Yang kelima yaitu ada persediaan barang jadi atau finished goods, di mana persediaan barang jadi merupakan persediaan barang yang telah melalui proses akhir dan siap dipasarkan ke konsumen. Misalnya susu cair yang sudah dikemas atau barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada langganan. Yang keenam yaitu persediaan antisipasi atau anticipation stock atau sering pula disebut sebagai stabilization stock adalah persediaan yang dilakukan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Baiklah, yaitu selanjutnya biaya persediaan, di mana biaya persediaan merupakan semua pengeluaran dan kerugian yang harus dibayarkan akibat dari adanya inventory, yaitu termasuk harga, pembelian, ordering cost atau biaya bongkar, biaya simpan, dan biaya kehabisan inventory. Terdapat dua jenis biaya persediaan yang diperhitungkan dalam penggunaan EOQ menurut Syamsuddin, yaitu yang pertama biaya pemesanan, di mana biaya pemesanan adalah biaya-biaya yang merubah sesuai dengan frekuensi pemesanan.
yaitu biaya-biaya administrasi, biaya pembongkaran, dan pemasukan barang ke dalam gudang, biaya pengiriman, dan pembuatan cek untuk pembayaran, dan lain-lain. Biaya-biaya pemeliharaan adalah biaya-biaya yang merubah sesuai dengan perubahan nilai persediaan. Adapun biaya-biaya yang termasuk dalam kategori biaya pemeliharaan adalah biaya penyimpanan atau sewa gudang, di mana biaya asuransi, cadangan atau biaya yang disisihkan untuk memungkinkan rusaknya barang dalam persediaan. Biaya obsolescence atau biaya atas modal yang terikat dalam persediaan. Manajemen persediaan dan kebijakan perusahaan. Pengertian dari manajemen persediaan adalah bahan atau barang yang disampaikan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau distribusi. Sedangkan manajemen persediaan adalah proses untuk mengukur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanan, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi. Sehingga jika ada masalah yang menyangkut mengenai persediaan akan langsung berpengaruh terhadap kerugian bisnis. Oleh kerana itu penting bagi kita untuk mengetahui mengenai manajemen persediaan. Adapun manajemen persediaan menurut Rakuti 2007, persediaan didefinisikan sebagai satu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha tertentu untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu. Sedangkan menurut Hani Handoko 2000, persediaan adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi disimpan dalam antisipasi terhadap pemenuhan permintaan baik internal maupun eksternal. Indrajat dan Joko Pranato 2003 dalam Hamidi dan Tabriza 2007 menyatakan manajemen perusahaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penentuan kebutuhan material sehingga kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktu dan persediaan dapat ditekan secara optimal. Fungsi-fungsi dari persediaan. Persediaan dapat melayani beberapa fungsi yang akan menambahkan fasilitas operasi perusahaan. Fungsi persediaan menurut Rakuti 2007 yaitu yang pertama fungsi decoupling untuk membantu perusahaan agar bisa membantu permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi dari ekonomi perusahaan. Fungsi persediaan menurut Rakuti 2007 yaitu yang pertama fungsi decoupling untuk membantu perusahaan agar bisa membantu permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Yang kedua, fungsi dari economic loss seizing. Persediaan ini perlu mempertimbangkan penghematan, pemotongan biaya penyangkutan per unit lebih murah dan sebagainya. Karena perusahaan melakukan pembelian dan kualitas yang lebih besar dibanding dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan, biaya sewa, gudang, investasi, risiko dan sebagainya. Fungsi antisipasi untuk mengantisipasi dan mengadakan permintaan musiman, menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan untuk menyediakan persediaan pengalaman selain fungsi di atas. Selanjutnya adapun manfaat persediaan bagi perusahaan. Persediaan merupakan bagian utama dalam perusahaan, khususnya perusahaan dagang, dan seringkali merupakan perkiraan yang nilai
yang cukup besar dan melibatkan modal kerja yang besar. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi risiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Tentu saja kenyataan ini dapat berakibat buruk bagi perusahaan, karena secara tidak langsung perusahaan menjadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan. Pada prinsip pengendalian persediaan di dalam suatu perusahaan dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi barang-barang serta menyampaikan kepada pelanggan. Adapun manfaat persediaan bagi perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik-baiknya sesuai permintaan pasar pada saat itu. Dengan adanya persediaan, maka jika permintaan yang berlebih dari para pelanggan, maka perusahaan dapat menutupi permintaan tersebut dengan persediaan yang tersedia di gudang, sehingga para pelanggan akan merasa dihargai karena kita selalu memenuhi permintaan yang mereka butuhkan, sehingga kita dapat membuat mereka loyal pada perusahaan kita, meminimalkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan perusahaan dengan adanya persediaan yang mencakupi. Apabila ada permintaan yang berfluktuasi dari para konsumen, perusahaan masih tetap dapat melakukan operasi sebagaimana biasanya. Karena persediaan yang ada di gudang masih bisa digunakan walau barang-barang yang sudah melakukan operasi mengalami keterlambatan, sehingga dengan adanya persediaan tidak akan mengganggu jalannya operasi. Mengontrol stok persediaan di gudang dengan baik. Sebaiknya persediaan juga harus memperhatikan permintaan pasar. Mempertahankan stabilitas atau kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Dengan adanya persediaan yang mencakupi, maka apabila ada masalah dengan proses pengiriman bahan dari supplier dengan perusahaan, maka dengan adanya persediaan ini dapat mempertahankan stabilitas dan kelancaran proses operasi perusahaan, sehingga perusahaan masih dapat memenuhi permintaan pasar. Untuk menciptakan persediaan yang efektif dan efisien yang mampu memenuhi permintaan pasar saat keadaan biasa ataupun permintaan di saat berfluktuasi, maka dalam mengelola persediaan tersebut sangat diperlukan perencanaan dan pengendalian persediaan itu sendiri, sehingga pemanfaatan penggunaan serta memenuhi permintaan pasar dapat dilakukan secara optimal. Dengan memanfaatkan teknologi informasi saat ini yang sangat bervariatif, pengusaha dapat memanfaatkan teknologi informasi tersebut untuk dapat mengontrol perusahaannya dengan baik. Bukan hanya pada persediaan saja, melainkan semua unsur yang ada dalam perusahaan dapat dikontrol dengan baik.